Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah BYD atau 3 yang superior. Ini dia untuk baterainya sendiri, dia BYD Blade Battery ya. Dia ditempatkan di bawah mobilnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri dia 60,48 kWh dengan jarak tempuh 480 km. Untuk motor listriknya sendiri dia 150 kW dan torsinya 310 Nm. Oke, kita mulai dari tampilan depannya. Dia di bagian depannya ini dia ada Lee Silver, ada emblem BYD-nya. Kemudian dia tanpa grill ya tentunya karena ini mobil listrik. Di bagian bawah dia ada list berwarna piano black. Ada 2 titik sensor. Ini untuk towing ya. Kemudian dia ada kamera 360. Di bagian bawahnya dia ada sejenis radiator grill. Dia ada air dam-nya. Oke, kita bergeser ke bagian samping. Nah, untuk over fendernya sendiri dia warna hitam doff. Dia terus sampai ke belakang. Kemudian di fendernya sendiri dia ada emblemnya BYD design. Ini untuk charging portnya ya. Di sini untuk AC charging, ini untuk DC charging. Untuk DC charging sendiri dia bisa sekitar 15 menit dari 20 sampai 80%. Dia kalau sudah 80% mau fast charger secepat apapun dia akan berkurang ya kecepatan chargingnya untuk menjaga keaweten baterainya. Nah, ini untuk AC charging yang 7000 watt. Dia 8 sampai 10 jam ya dari 0 ke 100. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Continental Eco Contact 6 ki ya. Dia 235 50 ring 18. Dia peleknya 18 inci. Dia two-tone ya motifnya. Hitam gloss dan polish metal. Rem depannya cakram. Rem belakangnya tentunya cakram ya. Untuk spionnya sendiri dia two-tone ya. Ada sewarna body. Dia ada emboss NFC-nya dengan lampu sen yang sudah LED dan piano black. Ini dia menempel ke pilar A ya spionnya. Untuk pilar A-nya sendiri dia sudah di piano black. Pilar B dan pilar C-nya tentunya sudah piano black. Untuk list di jendelanya piano black. Untuk door handle-nya sendiri dia model tarik. Akses markinya model tekan. Nah, tadi dia ada over fender yang terus dari depan sampai ke belakang. Nah, di spionnya ini dia hitam doff listnya. Tadi kalau di CL itu dia hitam gloss. Ini dia ada untuk blind spot monitoringnya ya. Dia dilengkapi dengan roof rail. Ada sunroofnya juga, panoramik. Untuk antenanya sendiri dia sewarna body, motifnya sirip hiu. Dia ada motifnya juga di bagian belakangnya pilar C. Oke, kita ke bagian belakang. Di atasnya ini dia ada high mount stop lamp. Kemudian dia ada list warna piano black. Kaca belakangnya sendiri ada rear defogger dan rear wiper. Frameless ya. Ada emblem BYD-nya. Untuk belakangnya ini lampunya dia ada list chrome. Kemudian lampu belakangnya tentunya sudah full LED ya. Baik lampu rem, belakang, sen maupun mundur. Dia ada emblem EV
yang artinya dia full mobil listrik. Sebagai informasi, dia sudah BDI platform 3.0 ya. Jadi platform yang memang dari awal dikembangkan sebagai mobil listrik. Dia ada emblem BYD Atto 3. Kemudian ada 4 titik sensor di bagian belakang, 2 yang hitam doff, kemudian 2 lagi yang hitam gloss. Pintu bagasinya sudah elektrik ya. Ada kamera 360, lampu belakangnya sudah, lampu plat nomornya sudah full LED ya. Kemudian ada diffuser di bagian belakang, warnanya silver ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Dia harus ditarik 2 kali ya. Nah, untuk lampu depannya dia sudah full LED ya. Lampu depannya sudah, utamanya sudah proyektor LED. Ini lampu dekat, ini lampu jauh, ini DRL yang bisa bergantian dengan lampu sein. Ada embossnya LED teknologi. Nah, untuk kap mesinnya sendiri dia belum yang pakai damper ya, belum hidrolik. Nah, untuk ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat dan sudah ada peredamnya, begitu juga dengan kap mesin dan sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Ini untuk otak dari mobilnya ya. Jadi dia controller. Kemudian ini untuk sekring, penempatan aki, penempatan air wiper. Ini untuk minyak remnya ya. Tentunya sudah ABS dan EBD. Ada vehicle stability control. Ini modul ABS-nya. Nah, untuk wipernya sendiri sudah yang menggunakan semi frameless. Untuk semprotan air wipernya dari sebelah sini, jadi dia tersembunyi ya. Nah, di bagian atas ini untuk fitur radarnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Kita mulai dari door trim. Untuk door trimnya sendiri dia bagian atas ini dia soft touch. Kemudian di bagian bawahnya dia lapis kulit warna putih. Dia kulitnya sintetis ya. Kemudian door handle-nya dia seperti ini. Ini tweeternya, dia ada ambient light. Kemudian di bagian bawahnya ini dia hard plastik. Untuk armrestnya sendiri dia kulit sintetis. Ada tempat penyimpan, ada untuk pegangan tangan untuk menutup pintu. Untuk power window-nya sendiri auto di semua sisi. Electric mirror dan electric retract. Power door lock dan window lock. Ada list silver. Ujung listnya dia ada warna piano black dan chrome. Kemudian di bagian bawahnya dia hard plastik. Ada sejenis senar gitar bahannya di bawah. Ada speakernya juga. Jadi ini dia 2 speaker ya di depan termasuk tweeternya. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ini untuk membuka pintu bagasi ya. Oke. Kemudian ini
Dia tidak ada scuff plate. Nah, untuk joknya sendiri dia seperti ini modelnya. Dia two-tone ya. Hitam yang napa, putih yang perforated. Ada airbagnya juga. Jadi ini mobil memiliki 10 airbag ya. Seperti halnya Seal. Untuk seatbeltnya sendiri yang bisa diatur ketinggiannya. Untuk pengaturan joknya sendiri dia elektrik 6 arah ya. Slide, ketinggian, dan recline. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Untuk desain dashboardnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Sebelum ke bagian setir, saya mau memperlihatkan dulu untuk kuncinya. Kuncinya seperti ini ya. Ini untuk lock, unlock, pintu bagasi. Nah, kita kembali ke bagian setir. Dia hampir sama ya desainnya dengan yang di Seal 3 palang. Dia lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna oranye atau merah. Karena ini warnanya bisa kelihatan orange, bisa kelihatan merah. Dia ada list silver. Nah, tentunya sudah ada airbag. Untuk tombol-tombol di setirnya ada tombol untuk kamera 360. Ini untuk membuat layarnya jadi portrait atau landscape. Kemudian ini untuk lane keeping assist. Jadi fitur ADAS ya. Ada cruise control yang sudah adaptif, tombol Bluetooth teleponi, voice command, tombol pengatur audio. Ini untuk tombol pengatur MID ya, yang ada di speedometer. Nah, untuk pengaturan setirnya sendiri dia sudah menggunakan tilt dan teleskopik. Nah, untuk tuas yang di sebelah kiri ini dia untuk tuas wiper. Dia tentunya sudah intermittent ya. Yang sebelah kanan ini untuk lampu tentunya sudah auto ya. Nah, speedometernya sendiri dia modelnya kecil ya. Dia benar-benar di atas di depan setir, tapi dia menyatu ya dengan bagian setir. Dia untuk layout speedometernya adalah sebagai berikut. Di sini ada jam, ada speedometer, outside temperatur, ini ada indikator auto headlamp, ada indikator blind spot monitoring, indikator seat belt, ini untuk indikator energi, ada indikator mode berkendara, posisi shifter, ada tire pressure monitoring system. Dia juga menampilkan temperatur tekanan anginnya ya. Ada odometer. Di sini ada range sisa yang bisa ditempuh dengan baterai yang tersisa, dia 76 km. Ada sisa baterai, dia 17% ya. Oke, sekarang kita ke bagian bawahnya. Dia 2 pedal ya. Dia belum menggunakan yang menempel di lantai. Jadi dia masih yang gantung ya. Nah, kisi AC-nya dia seperti ini. Ada list silver. Dia kalau ditutup dia seperti ini. Dia bisa diatur manual ya. Tidak seperti di Seal yang benar-benar elektris. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Oke,
Untuk head unitnya sendiri dia 15,6 inci. Jadi ini head unit yang bisa diputar-putar ya, yang bisa landscape ataupun portrait. Nah, dia bisa menampilkan radio di menu utamanya. Ini ada media yang sedang diputar, ada jam. Dia tentunya dilengkapi dengan perintah suara high BYD ya. Open all windows. High BYD. Close all windows. Untuk widgetnya sendiri dia ada navigation, ada media yang sedang diputar maupun radio. Di bawah sini ada untuk pengontrolan AC. Kemudian di sini ada BYD Assistance. Jadi kurang lebih sama ya dengan BYD Seal. Ada Bluetooth teleponi, radio, Bluetooth music, navigasi, sudah Android Auto ya tentunya. Ada media center, ada kamera 360, ada tema yang tentunya bisa diubah-ubah. Kemudian ada DVR ya, ada utility tools, ada album ini lebih ke arah foto dan video ya, jadi dia sejenis galeri. Ada setting, ada smart charging, dan buku manualnya ya. Nah, untuk settingannya sendiri dia terdiri dari sistem setting. Untuk internetnya dia ada WiFi, personal hotspot, Bluetooth, dan perangkat yang terhubung. Untuk pengaturan audionya dia ada hi-fi room, live stage, sama off untuk direct live-nya. Ada loudness, equalizer-nya bisa diatur-atur. Untuk sound field setting ini lebih ke arah fader balance ya. Kemudian media volume ini maksimalnya 39. Untuk phone volume maksimalnya 39, voice volume maksimalnya 24, guidance volume dia maksimalnya 10 ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian display. Untuk brightness-nya seperti ini. Screensaver-nya mau dinonaktifkan atau clock 1, 2, 3. Ada multimedia brightness linkage. Temanya bisa diatur-atur. Ada vehicle dashboard brightness regulation. Ada pengaturan software, bisa diupdate juga. Pengaturan aplikasi, dia ada storage-nya juga ya. Di sini dia sampai 128 GB. Dia bisa di clear case ya. Dia bisa disable auto start. Nah, ini ada pengaturan tanggal dan waktu. Untuk pengaturan bahasanya sendiri dia ada Inggris, Cina, yang biasa atau yang tradisional, ada yang Spanyol, ada Spanyol Amerika, Portugis, Portugis Brasil, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, Itali, India, Belanda, Thailand, Swedia, Norwegia, Finlandia, Danish, Rusian, Uzbekistan, bahasa Turki, bahasa Hungarian. Ada default IMEI-nya, ada Android keyboardnya ya. Jadi ini bener-bener lebih ke Android banget ya. Jadi kalau sudah punya mobil ini tidak perlu ganti head unit Android aftermarket ya. Nah, di sini satuannya bisa diubah-ubah, bisa metric atau mau imperial. Kemudian ada memory playback,
user agreement, ada kebijakan privasi, ada open source declaration. Kemudian di sini untuk fitur ADAS-nya ada lane support system. Dia bisa mau warning atau prevention. Alert mode-nya dia mau suara atau getaran atau dua-duanya. Ada emergency lane keeping assist. Kemudian dia ada active safety-nya. Dia ada pre-collision warning. Bisa di pause kalau mau dibaca. Kemudian ada automatic emergency braking. Ada blind spot assist. Ada electric stability control off. Ada hill descent control. Di sini parkir sensornya dinyala-matikan dari sini ya. Ada panoramic image ya. Ini new energy, lebih ke arah pengaturan regenerative braking. Ada range display mode, mau yang standar atau yang dynamic. Ada pengaturan charging. Dia ada smart charging. Sama charging port anti theft lock. Konsumsi energi. Ada grafik konsumsi energinya juga ya. Kemudian pengaturan kendaraannya. Ada smart chassis. Ada ambient light. Dia bisa diubah warnanya, kecerahannya. Pengaturannya mau semua kendaraan atau depan atau belakang saja. Kemudian ada dynamic color, ada music rhythm. Jadi menyesuaikan dengan irama musik ya. Jadi mengingatkan Kia Sonet yang varian Premier. Ada DRL yang bisa dinyala-matikan. Pengaturan lampunya benar-benar dari layar ya. Pengaturan waktu lampunya. Kemudian untuk spionnya mau auto volt-nya dinyala-matikan. Kemudian untuk AC-nya dia bahkan bisa mengurangi kecepatan kipas ya kalau lagi telepon. Ada auto circulation. Untuk pengaturan pintu dan jendela, ini untuk mengatur ketinggian pintu bagasi saat dibuka. Untuk di sini lebih ke arah untuk jendela ya. Mau ditahan tombolnya untuk kunci untuk menutup jendela, tahan tombol di remote untuk membuka jendela. Ini kalau mau kunci semua, tutup semua jendela setelah kunci pintu. Ini kalau mau tutup, ditahan tombolnya untuk mengunci dan menutup jendela. Ini untuk membuka jendela. Ini untuk speed sensing door locking ya. Kemudian untuk notifikasi ya, ada reminder, ada vehicle prompt sound source, informasi jelas. Nanti bisa di pause dulu videonya kalau mau dibaca. Ada speed warning juga. Ini sampai 240. Ini sebenarnya top speednya hanya 160-an ya. Jadi kalau misalnya melanggar batas kecepatan dia nanti bunyi. Kemudian ini untuk mengecilkan suara audio saat pakai GPS. Kemudian ini untuk kondisi kendaraannya ya. Ini untuk service. Ini untuk wiper in service position. Ada user manualnya. Dia bisa mengecek status kendaraan. Dia masih bagus ya. Tentunya di bawah sini ada untuk AC. Ini bisa dibuka kan? Bisa juga ya.
Ini suhu paling dinginnya. Dia paling rendah 18 derajat. Paling tinggi 33 derajat ya, di atas 32. Berarti ini tentunya ada heaternya. Pengatur arah semburannya tentunya lengkap ya. Cuman lagi terbatas pengaturannya karena ini lagi mode pameran. Karena ini sebenarnya unit lagi dipajang ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, dashboardnya ini dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Dia ada list sejenis metal ya. Kisi AC bagian penumpang dia sama ya dengan yang sisi driver. Kemudian kisi AC bagian tengah dia seperti ini. Ada wireless charging yang sudah C standar. Di konsol tengah ini dia ada lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna merah. Tentunya shifternya elektrik untuk parkir. Nanti kalau mau oper gigi dia harus tekan tombol unlock ini ya. Hazard ada di sini. Di sini ada sensor parkir yang bisa nyala matikan. Ini untuk blind spot monitoring. Tentunya electric parking brake lengkap dengan auto hold. Ini kemungkinan untuk regenerative braking. Ada pengingat jalan S. Ada driving mode. Dia ada Sport, normal, eco. Dia ada 3 ya. Ada front defogger, AC, auto climate control. Ini untuk tombol pengatur audio ya. Tombol start stop. Kemudian di belakang ini ada 2 buah cup holder lengkap dengan ring chrome. Ini dia listnya sejenis aluminium ya. Kemudian di bagian belakang ini ada console box yang sudah dilapis kulit. Kemudian console boxnya juga seperti ini. Oke, kita ke bagian bawah. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ada USB slot buat fast charging. Ini SD card untuk DVR-nya ya. Kemudian ini untuk USB slot untuk media. Ada 12 volt power outlet. Oke, kita ke bagian penumpang. Untuk laci depannya sudah soft opening, ada lampunya di dalam. Ini buku manualnya ya. Untuk layout door trimnya dia sama ya. Ada soft touch, lapis kulit sintetis. Dia buka pintunya dia seperti ini ya. Ada ambient lightnya juga, tweeternya. Kemudian armrestnya dia lapis kulit sintetis. Ini untuk door handle-nya ya, buat tutup pintu. Kemudian dia ada list silver lengkap dengan 2 buah list piano black dan ring chrome. Ada list warna piano black. Kemudian dia ada sejenis senar gitar. Ada speaker, ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Tentunya hard plastik ya. Nah, untuk pengaturan jok penumpangnya sendiri dia 4 arah elektrik. Dia jok penumpangnya ini dia napa leather sintetik, tritone ya, hitam, biru tua, dan putih. Yang putihnya ini dia perforated ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian atas. Dia
langit-langitnya ini dia warna hitam ya. Dia fabric. Untuk sun visornya sendiri, sisi penumpang dia ada vanity mirror lengkap dengan lampu. Untuk di sisi driver ada vanity mirror juga lengkap dengan lampu. Ada panoramic sunroof ya. Kalau di BYD Seal kan dia hanya kaca mati ya. Ini untuk tombol untuk membuka sunroof. Dia modelnya kapasitif ya. Kemudian ini untuk ray sunroofnya, lampu bacanya dia model sentuh juga ya. Untuk spion tengahnya auto dimming. Dia tengahnya piano black ya. Kemudian ini ada untuk fitur safety aktif dan alias ADAS serta DVR ya. Oke, sekarang kita ke bagian baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua adalah sebagai berikut. Di sini soft touch, kemudian lapis kulit sintetis, door handle-nya seperti ini. Dia ada tweeternya juga, sama ambient light. Kemudian ini power window-nya tentunya sudah auto. Ada list warna piano black. Untuk armrestnya sendiri dia warna biru tua. Dia lapis kulit sintetis ya. Ini untuk pegangan pintu tidak bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan terbuka karena sininya bolong ya. Jadi kayak penyimpanan koin agak susah karena dia bolong ya. Di sini dia hard plastik. Ini dia ada list hitam. Jadi piano black, ada ring chrome. Tentunya dia ada list piano black. Di bagian bawahnya dia ada list senar gitar. Hard plastik lengkap dengan cup holder. Ada speakernya juga. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang jok penumpang ini dia ada 3 buah seat pocket ya, baik di sisi penumpang maupun di sisi driver. Nah, kemudian di belakang sini dia ada kisi AC yang kurang lebih sama ya dengan yang di depan. Ada embossnya BYD design. Kemudian di sini ada USB fast charge untuk USB yang biasa dan yang Type C ya. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk lantainya tentunya rata ya, mobil listrik. Layout door trim kanan tetap sama dengan yang sebelah kiri. Nah, di bagian atas ini dia ada lampu baca model sentuh, hand grip yang model retract, baik di sisi semua sisi kecuali di sisi driver. Nah, untuk jok belakangnya sendiri dia sudah dapat armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Nah, dia juga 3-tone ya. Jok penumpang belakangnya yang putihnya ini perforated, ada list merah. Ini kalau di lug nuts kalian tahu apa artinya merah kan? Merah itu racing. Kemudian di bagian atas ini dia ada headrest yang 3-3-nya adjustable. Ini empuk ya bagian tengahnya. Untuk seatbelt tengahnya sendiri dia sudah menggunakan yang model 3 titik. Dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX, jok bagian tengahnya. Untuk pelipatannya dia ditarik seperti ini. Dia kalau dilipat dia tetap tidak menghasilkan lantai yang rata, tapi ini bisa diatur ya ketinggiannya kalau mau menghasilkan lantai yang rata.
Oke, kita kembalikan dulu. Dia ada kaca kecil juga di bagian pilar C. Oke, sekarang kita ke ruang bagasinya. Untuk ruang bagasinya dia seperti ini. Dia ada lampunya juga, ada netnya juga. Ini tire repair kit ya. Ini ada portable chargingnya. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan vehicle to load ya, ada V2L-nya. Ini tadi yang saya bilang sudah bisa dinaikkan, jadi bisa kalau jok depan dilipat, jok belakang dilipat, dia bisa menghasilkan lantai yang rata. Ada parcel shelf untuk menjaga privasi barang bawaan di belakang. Ini untuk di belakangnya sudah dilapis hard plastik. Oke, sekian review saya mengenai BYD Atto 3. Terima kasih sudah menonton.